Assalamualaikum. Hai, berjumpa lagi dengan saya Fatia Rizka Ibtillah, mahasiswa Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang menjadi tugas dari dosen saya, Pak Ilham Zulfahmi, tentang Danau Poso. Pertanyaan pertama, benarkah Danau Poso merupakan danau purba? Jika benar, mengapa disebut demikian? Nah, Danau Poso merupakan danau tektonik yang terbentuk selama proses tumpukan antar lempeng timur dan barat penyusun Pulau Sulawesi yang berlangsung selama 12-16 juta per tahun silam. Dan Danau Poso berada pada satu kompleks patahan dengan patahan Palu. Umur Danau Poso sendiri itu mencapai 2 juta tahun. Dan Danau Purba Poso memiliki iktifauna, krustasea, gasteropoda, bivalvia endemik yang menjadi tujuan penelitian para peneliti dari berbagai negara. Pertanyaan kedua, benarkah Danau Purba Poso tidak memiliki biota akuatik yang bersifat endemik? Jelaskan alasannya. Itu tidak benar. Karena Danau Poso memiliki biota akuatik yang bersifat endemik. Danau ini merupakan danau oligotrofik yang kaya biota bersifat endemik, termasuk jenis-jenis ikan. Salah satunya yaitu Xenophocylus poptae dan Xenophocylus oporus. Persebaran ikan Xenophocylus terbatas di dunia. 3 spesies anggota genus ini semuanya ditemukan di danau yang berada di Sulawesi Tengah. Pertanyaan ketiga, deskripsikan secara singkat bagaimana ekosistem di Danau Purba Poso. Nah, Danau Poso ditetapkan sebagai salah satu danau prioritas oleh pemerintah karena adanya beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya yaitu kerusakan danau, faktor pemanfaatan nilai strategisnya bagi masyarakat, komitmen dari Pemda, danau strategis yang pemanfaatannya mempunyai skala di luar lingkup provinsi, dan keragaman hayati. Ada indikasi permasalahan Danau Poso yaitu penurunan kedalaman perairan, indikasi pencemaran perairan pada masa lampau. Selain itu, Danau Poso memiliki tingkat kesuburan rendah, juga indikasi perubahan habitat yang mungkin menjadi perubahan wilayah transisi perairan darat menjadi persawahan dan lahan, penyurutan luas wilayah litoral karena pengerukan outlet danau dan terputusnya alur ruaya di Sungai Poso dengan adanya PLTA. Pertanyaan keempat, sebutkan beberapa perlakuan yang mengancam kelestarian ikan di Danau Purba Poso. Sejak 2019 sudah dilakukan pengerukan outlet danau sepanjang 12,8 km. Pengerukan outlet atau aliran sungai dari danau ke laut untuk PLTA ditujukan untuk memenuhi kebutuhan debit air PLTA Poso. Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan penyurutan luas wilayah litoral yang kaya akan hewan akuatik, plankton, dan berbagai hewan lainnya. Padahal wilayah ini berfungsi sebagai tempat ikan mencari makanan. Tak hanya pengerukan sungai dan danau demi kepentingan energi, tak hanya mata pencaharian masyarakat yang terancam, situs keramat, spesies endemik, danau dan sungai, sampai lingkungan sekitar juga ikut terancam. Pertanyaan kelima, zona litoral Danau Poso lebih rentan terhadap ancaman dibanding zona lainnya. Benarkah? Zona litoral merupakan bagian yang dangkal dari sebuah danau. Tumbuhan air yang sebagian daunnya muncul di bagian permukaan perairan. Zona litoral merupakan zona yang paling banyak dihuni oleh hewan akuatik, plankton, dan hewan lainnya. Akibat pengerukan danau dan sungai demi kepentingan energi, menjadi zona litoral Danau Poso sangat rentan terhadap ancaman. Zona litoral terdapat banyak penghuni, diantaranya yaitu hewan akuatik, plankton, dan berbagai hewan lainnya. Pertanyaan keenam, apa strategi konservasi yang Anda tawarkan kepada Danau Poso? Poso merupakan suatu warisan alam dunia yang wajib kita apresiasi dan dijaga. Strategi konservasi yang saya tawarkan yaitu pemerintah setempat dapat mengedukasi tentang bagaimana pentingnya menjaga Danau Poso agar tetap terjaga keasliannya. Baik, semoga jawaban yang saya berikan dapat menjawab pertanyaan dari Danau Poso. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.